Hadis yang jelas, hadis sahih, kata Nabi SAW, kalau kalian sedang mendengar azan, ya, dan di tangan seseorang di antara kalian masih ada sesuatu, minuman, makanan yang sedang dia kunyah, selesaikanlah. Kata ulama fikih, selama belum selesai azan masih boleh. Tapi ini bukan berarti azan baru siapin satu piring, ya. Jelas. Jadi kalau kebetulan pas obat lagi mau dikunyah, mau ditelan, udah azan, masih boleh. Dan ini juga teman-teman sekalian, saya nggak tahu dari mana kita mengambil istilah imsak kita di Indonesia nih. Imsak ini berhenti 20 menit atau 25 menit sebelum azan subuh. Ini nggak ada dalam Islam ini. Karena memang Nabi SAW bilang, Nabi dulu punya dua orang muadzin. Ada Ibnu Umm Maktum, ada Bilal, gitu kan. Kata Nabi SAW, kalau kalian dengarkan Ibnu Umm Maktum azan, makan saja. Kalau kalian dengarkan Bilal, sudah azan subuh, berhentilah, gitu kan. Berarti azan itu masih boleh. Nanti saat subuh baru imsak. Kalau belum azan belum imsak. Ya. Masalah ini bukan masalah sekarang, ini sudah dari dulu. Ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya ini menyebutkan bid'ah yang berkembang di masyarakat. Maksudnya kebiasaan-kebiasaan yang tidak tepat, bertentangan dengan dalil, ya, bahkan dengan contoh bertentangan sama sekali. Ya. Yang 10 menit, yang 15 menit sebelum subuh itu bukan imsak. Itu disebutnya dengan tanbih namanya. Peringatan, tanbih. Ya. Jadi asalnya dulu di zaman Rasulullah SAW di awal masa puasa, kan? Kemudian masuk waktu subuh, Bilal kemudian mengumandangkan adzan, orang kan belum pada tahu tuh. Ya, tiba-tiba Bilal adzan kaget, ya, kaget. Ya. Maka kemudian diadukan peristiwanya pada Rasulullah SAW, karena di awal masih sahur, masih nikmat, Anda bayangkan tiba-tiba adzan. Jangankan masa dulu kan, masa sekarang saja kalau Anda sedang makan tiba-tiba adzan, apa yang dilakukan? Mungkin ada yang dibuang lagi, ada yang disimpan dan macam-macam, ya. Maka diadukan peristiwa itu, disampaikan pada Rasulullah SAW untuk memohon solusi. Maka Nabi kemudian memerintahkan dua orang sahabat. Satu, Abdullah bin Abi Umi Maktum. Ini sahabat senior, Masya Allah, rumahnya cukup jauh dari Masjid An-Nabawi, matanya nggak bisa lihat. Ya. Tapi Rasulullah memerintahkan kepada beliau untuk menunaikan azan sebelum Bilal azan. Ya, untuk memberi tanda. Jadi kalau 15 menit kurang lebih sebelum Bilal azan, beliau azan. Untuk memberi tanda bahwa ke masyarakat ini sebentar lagi akan berakhir nih, akan datang fajar. Ya, sahur akan berakhir, akan datang fajar. Jadi kalau Abdullah bin Abi Umi Maktum sudah menunaikan adzan, orang-orang tahu. Oh, ini sebentar lagi akan berakhir waktunya, akan datang fajar. Poin saya yang pertama, Anda bayangkan, ini seorang sahabat sepuh, matanya buta, tidak punya penuntun, ini masih punya kebiasaan untuk mau ke masjid dan datang di awal waktu tuh subuhnya sampai bisa adzan. Saya, Anda, kita bukan sahabat, belum pernah ketemu Nabi, belum jelas surganya, amalan berantakan, hisab masih menegangkan, gitu kan? Masya Allah, saking sayangnya Allah dikasih masjidnya enak, kadang di samping rumahnya, AC-nya banyak, suasananya nyaman, selesai kajian kadang-kadang ada makanannya, gitu kan? Masih belum mau juga ibadah ke masjid. Coba dicek, dilihat ya, kita perbaiki diri kita. Nah, antara Abdullah bin Abi Umi Maktum adzan dengan adzannya Bilal, maka diperintahkan pada sahabat yang kedua, namanya Abdullah bin Mas'ud, untuk membacakan 50 ayat Quran. Beliau bacakan tuh. Jadi kalau sudah dibacakan selesai oleh Abdullah bin Mas'ud, Bilal kemudian adzan. Itu yang disebut dengan tanbih. Jadi kalau Abdullah bin Abi Umi Maktum, sahabat mulia ini sudah menunaikan adzan, maka orang mengatakan tanbihun lis-shaimin, tanbihun lis-shaimin, peringatan. Sebentar lagi akan habis nih. Cepat tunaikan sahurnya, kan? Yang masih menunaikan tarawih, ya, masih menunaikan witir, segera selesaikan karena sebentar lagi akan tuntas. Tapi kalau Bilal sudah adzan, maka orang mengatakan imsak lis-shaimin, cepat puasa. Ya, puasa sudah dimulai. Jelas ya? Jadi kalau ada orang 3:30 sudah nyampaikan imsak, kasih tahu belum, ya. Baik. Alhamdulillah. Jelas sampai sini? Setelah imsak apakah masih bisa makan minum? Maroko tak ada imsak. Yang ada imsak itu cuma di Indonesia. 2 kali saya puasa di Maroko tak ada imsak. Kami makan aja terus, makan. Pas sedang makan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gimana nih? Kalau ditelan batal, kalau dimuntahkan saya. Mantap. Maka dalam mazhab Syafi'i ada namanya imsak. Tapi imsak bukan lampu merah. 10 menit menjelang azan itu sirine rusak, dong lagi. Maka suara tak begitu tinggi. Jadi kalau imsak
gosok gigi, mulut bersih, baca Quran agak 50 ayat, maka nanti waktu azan mulut sudah bersih. Itu makna imsak. Tapi bukan lampu merah, masih kuning. Mana tahu kalian terlambat bangun pas imsak. Imsak. Ambil nasi sambal belacan, masukkan blender. Habis itu ambil pipet 2. Nawaitu sama oleh ada imam Syafi'i Muhammad SAW. Jangan kalian sangka itu lampu merah, belum lagi. Itu tuh gale kok santri imsak. Imsak kurang 4 menit. Buareng rokok kurang 1 menit. Oh, ijo oleh. Buareng wis diumumno. Sukwit imsak. Oh, iku ana wektu ikhtiyat antarane imsak sampai subuh. Aku zaman ngaji falak iku ikhtiyat pirang menit? 5 menit. Berarti ijo ono. Aduh, mata neraka. Ngono iku repot ngadepi santri. Diwamuk iku bocah pinter mergo di logika ikhtiyat. Dimbarno ndlodro. Nasi khusuk karuan jam 3 wis sikatan wis tahajud. Wis karuan bener cara ibadah, tapi biasanya rapati roh hukum. Nah ikhtiyat kok leh. Ya jadi misalnya imsak jam 4, tuwit-tuwit jam 4 tuh hakikate imsak jam berapa? 4 menit. 4 menit. Bareng 4 menit mlebu subuh wis mlebu asline. Di ikhtiyatno ben mesti mlebu, tambahi 4 menit. Ya terserah lah ikhtiyat yo. Ora kok 10 menit itu subuh dul-dul bocah kok sembrono. Ngene lho tak warai. Misale imsak iku jam 4, hakikate kan sing bener-bener imsak kan 4:04. Nah, mbok gawe ikhtiyate 4 menit. Lah, mestine nek imsak entek kan otomatis subuh. Berarti hakikate 4,4 wis subuh. Ben mesti mlebune di ikhtiyatno nek ditambahi, ben mesti mlebu. Akhirnya benas sufi wal imsak ono ikhtiyat 8 menit. Lah santri sing beling nyongkone 8 iku ikhtiyat kanggo imsak kabeh. Akhirnya rokok dibuak bareng Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maksudnya wasadan niku lagi itu. Nah duit-duit ijek. Rokok. Lho lah ngombe kudu mbok terusno banyak. Cara kula fatwa kula lah nek misale wis tengah ngombe ya terusno ora apa-apa. Mesti ra apa-apa iku standar Indonesia mesti ana wektu napa? Ikhtiyar. Tapi masalahnya iso ae sing nuwit-nuwitno iku wis terlambat. Dong nggih. Baru didelok, lho wis subuh. Tweet. Tweet imsak padahal wektune wektu. Mana cara kula nak ngombe iku gak keselek leren. Tapi nak ngombe iku ngombe faktor keselek terusno mergo darurat. Niki fatwaku ya. Wis setuju ya kena ora kurang ajar. Kadane wong tua ora nurut. Nak kowe ngombe keselek itu darurat. Paham ya? Permangan gedang goreng terus gedang gorengnya wates sing goreng mbek ngamuk misalnya. Tak keselak kowe ngombe ana duit-duit imsak iku terusno ngombemu anggap ae jek ana wektu napa ikhtiyar campur darurat ya sing kombinasi apa karena secara ilmu ketika diimsakkan itu sebetulnya belum imsak. Tapi nak kue ikhtiyari maknanya itu ya normal kabeh, gak ada anormal kabeh. Kue sebar ngombe 2 gelas, cuma sanggeng biasa wong rakus wae, jadi tetep ngombe. Tapi aku nak ana duit-duit lereni. Mergo iso wae sing ngebel iku wis telat. Dong ya. Iku wis tengah-tengah iku wis. Ya rodok goblok, rodok pinter, ya rodok ikhtiyar wis kombinasi. Karena kadang wong poso pancen medhit tenan. Maksudnya medhit ngene. Wis bar ngombe 1 gelas. Kok ijo ana wektu iku eman agak nyelesekno pakanane to, Bos. Ngono kadang ya wis kiai tapi jenenge menungso. Nah, jajal ke wis kiai, wis Kang Ali wis kiai. Urung imsak karek sak menit terus ana gedang goreng sitok misale. Pilihan mbok pangan apa bubar? Pangan mesti. Dari kok. Kiai-kiai latihan ini kan. Padahal efeknya nak dipangan kan gak nyanda. Tua telel akhirnya keselak itu. Waktu gale santri apa jamaah ijek rokokan. Nganti imame takbir ijek rokokan. Bar rokok dibuat bar takbir bluke ijek metu. Mereka ambek maju. Terus takbir, bar takbir bluke. Allah Karim. Ana sing lakone ngono. Ya akeh. Semoga
muga-muga disepuro pangeran. Delok donya iku seruwet. Ya sisane mau donga. Biyen waco. Ya dadi ikhtiyat iku sakjane ngono. Tapi dadi ikhtiyat iku ora kok ambek apa? Ambek imsak ambek subuh iku ora. Imsake entuk 4 menit. Nggo memastikan subuh mlebu tenan. 4 menit ora kok 8 menit wae imsak kabeh iku ora. Tapi wong-wong milih 8 menit itu dianggap sembrono. Wis dong ya. Sini-sini wong aja aku radong.